Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Yang bersuka cita boleh sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita mau datang, mau menyembah Tuhan. Biarlah setiap nyanyian pujian kita, rasa syukur kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan nafas yang baru. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan, memuliakan nama Tuhan saat ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini. Katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, rasakan kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, Bapakku yang baik dan sangat ku cinta. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu.
Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, sembah muliakan Tuhan. Kaulah yang kami puji Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau Raja di atas segala raja, layak disembah. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Balik katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Katakan, be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified, be magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita.
Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah dan layak dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi ya Tuhan memuji, membesarkan nama Tuhan. Bila Tuhan saat ini ya Tuhan, kami yang datang mungkin dengan setiap pergumulan masalah kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya pulang dari tempat ini ya Tuhan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan juga berikan jalan keluar akan setiap masalah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang sungguh dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang percaya dan siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang paling besar, Tuhan yang terbesar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Balik katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari semua datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali katakan dengan bersuka bernyanyilah, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar, Yesus Raja Maha Besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Yang percaya Tuhan adalah Tuhan yang terbesar dan terdahsyat, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebenarnya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan. Berikan ya Tuhan apa yang kami berikan saat ini ya Tuhan boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sucikan kuduskan persembahan kami ya Bapa. Biarlah setiap persembahan kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka
bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Terima kasih untuk persembahan ya Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan dan usaha Bapak Ibu. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita sekalian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita kembali angkat pujian yang katakan, perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan tahu saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari dengan berdiri kembali katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Saat percaya Tuhan bekerja. Oh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur buat anugerah
setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir bersama dengan kami, mengurapi setiap kami Tuhan, mengurapi hamba-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditabur menjadi pedoman yang menuntun kami untuk hidup dalam jalan Tuhan. Diriku selalu menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, pimpin kami, sertai kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Lukas 17 ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hal kelak pada hari-hari Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua tokoh perjanjian lama yang disebutkan oleh Yesus ketika dia menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi tentang kedatangan kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat yang ke 20, 21, 22. Dalam jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 20 dikatakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Di bagian yang lain Bapak Ibu Saudara, kita menjumpai ada tanda-tanda lahiriah yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada bagian ini justru tanpa tanda-tanda lahiriah. Seingat saya pernah membahas yang zaman Lot. Saya tertarik pagi ini mengajak kita untuk melihat tanda yang kedua yang disampaikan oleh Yesus ketika Tuhan mengutip kedatangan Anak Manusia itu terjadi seperti pada zaman Nuh. Dan saya menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara, tanpa tanda-tanda lahiriah di sini bicara tentang sesuatu yang saya istilahkan gairah atau spirit zaman. Gairah dan spirit zaman yang ada pada zaman Lot dan ada pada zaman Nuh. Kita mundur sebentar ke Kejadian pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Gairah seperti apa yang muncul di dalam Kejadian pasal 6 dalam zaman Nuh? Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5 perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar ya, kalau baca ayat 6, menyesallah Tuhan menghukum. Allah menghukum manusia pada zaman itu dengan air bah. Ada satu kalimat yang tadi saya
berikan penekanan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Spirit ini, gairah ini ya yang Yesus bicarakan. Kedatangan anak manusia itu tanpa tanda-tanda lahiriah, tidak tampak memang kelihatannya, tetapi gairah itu muncul dalam hidup setiap manusia di bumi pada saat itu, yang digambarkan oleh Yesus seperti pada zaman Nuh itu adalah kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hari ini Bapak Ibu Saudara bicara soal kejahatan, bicara soal sesuatu yang kecenderungan bagaimana manusia hidup ya. Saya pernah singgung, ada satu yang bergeser sangat signifikan, sangat begitu luar biasa, yaitu bicara soal nilai. Bagaimana manusia meresponi, bagaimana manusia memutuskan, bagaimana manusia bertingkah laku, berinteraksi, buah pikiran yang lahir dari manusia. Mengerikan Bapak Ibu. Belum lama saya mengikuti sebuah, bukan mengikuti tapi lebih tepatnya melakukan sebuah penelitian lapangan Bapak Ibu Saudara ya. Karena dosen-dosen wajib bikin artikel jurnal. Nah, saya di bidang pastoral Bapak Ibu Saudara lalu membuat sebuah tulisan ya. Dari satu fenomena yang terjadi. Belum lama ada sebuah wawancara yang dilakukan di luar negeri terhadap generasi muda ya, umur parubaya begitu, tentang kehidupan bebas. Ini tantangan gereja ya. Video itu menjadi rujukan kita untuk melihat fenomena ini ya. Ini kisah, ini wawancara, beneran wawancara bukan. Nah itu bagaimana tentang aborsi misalnya Bapak Ibu. Ini kan isu lama. Di beberapa negara aborsi itu memang legal. Tetapi yang mengerikan adalah walaupun legal saat itu orang tidak seberani hari ini. Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi dalam wawancara itu? Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda, ini wanita yang diwawancara, aborsi itu adalah sesuatu yang tidak berdosa? Jawabannya apa? Iya. Tidak. Buat saya nggak berdosa. Berapa kali kamu sudah melakukan aborsi? Wah, jumlahnya ada yang cukup banyak gitu ya. Terus apa yang kamu rasakan dari hal itu? Aku punya perasaan bersalah enggak gitu, maksudnya kan kadang ada orang traumatis Bapak Ibu. Dia bilang, enggak. Saya sudah melakukannya beberapa kali. Kenapa kamu aborsi? Ada banyak alasan Bapak Ibu. Tapi ada alasan yang menurut saya sangat, karena kalau punya anak mengganggu karir saya. Itu jawaban yang lumayan paling banyak. Mengganggu aktivitas saya. Makanya gak heran banyak. Mengganggu aktivitas saya gak bisa. Saya masih muda, saya masih perlu kerja ini, saya mau sampai ini. Kalau saya punya anak saya gak bisa. Ngapain dong? Dan itu dilakukan tanpa rasa bersalah. Bahkan bayi yang sudah lahir usia 7 hari boleh dibuang. Ini moral macam apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Ini bukan fantasi, ini hasil wawancara Bapak Ibu. So bisa bayangkan, kita bersyukur Indonesia ini masih punya sopan santun, toleransi, mesti punya. Di luar sana Bapak Ibu Saudara ada satu spirit gairah yang kata Alkitab benar. Kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan. Ini baru salah satu contoh. Dan kita nggak tahu fenomena lain yang sedang berkembang di luar. Dan bagaimana kita menjalankan kehidupan hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya hal ini ada satu peringatan yang Yesus sampaikan. Seringkali kita fokus pada tanda-tanda yang kelihatan. Kita jago melihat, oh ya ini begini, sebentar lagi ada begini dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari ada yang tidak kelihatan, yang juga harus diantisipasi, yang jemaat juga harus bisa, gereja harus menangkap dan mengembalakan setiap sidang jemaatnya. Setiap domba-domba ini dalam memasuki era
yang ke depan makin lama makin berat, tantangannya makin banyak, masalah bukan cuma tambah banyak, tambah kompleks, kedalamannya makin banyak Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali saya ikut terlibat dalam sebuah konseling, ya, karena terlalu banyak pelayanan itu melibatkan kami Bapak Ibu Saudara. Dari pertanyaan dan jawaban, follow up yang dilakukan, aduh, saya rasanya juga berpikir ya, kenapa jadi terlalu banyak masalah ya. Masalah orang itu kompleks, setiap keluarga itu unik, punya tantangan dan pergumulan yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita nggak pikir kok bisa ya begitu, ini kan anaknya gitu loh. Kok bisa begitu, ini kan bapaknya. Kita nggak mengerti Bapak Ibu Saudara, tetapi itulah kenyataan, itulah yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Atau mungkin kita alami. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, perlu diingatkan kembali dan waspada terhadap apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya kita penting menentukan fokus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, visi menyenangkan hati Tuhan itu sesuatu yang kokoh di tempat ini. Karena tantangan zaman yang kita hadapi bukan hal yang biasa-biasa. Gereja harus punya kekuatan. Gereja harus menempatkan posisi, memposisikan diri dengan tepat dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara juga harus bertumbuh secara dewasa. Mau bertumbuh, mau dibangun, mau didewasakan. Karena tantangan-tantangan ke depan bukan tantangan yang mudah. Dan ini bisa kita lewati dalam jalan-jalan yang kita tempuh dengan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Sampai sini ada amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah Nuh ini menjadi menarik karena di dalam ayat 9, tadi kita ayat yang kelima ini ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mundur satu ayat lagi ke 8, ayat 8 sebelum sampai ke Nuh. Ketika menyesalah Tuhan dan ingin menghukum segala sesuatunya, menghukum bumi, tapi Nuh berkata tetapi Nuh apa? Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat ada dua kontras yang sangat jelas. Satu kelompok orang yang kecenderungan hatinya ingin melakukan yang jahat, tetapi di tengah-tengah keadaan itu Bapak Ibu Saudara ada harapan sebenarnya dari seorang yang Tuhan tunjuk, yang muncul, yang Tuhan perhatikan, yang mendapat kasih karunia Tuhan. Betul, keadaan itu memang seperti itu, tetapi ada satu keluarga namanya Nuh yang mendapat kasih karunia Allah. Dia hidup tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Di antara keadaan yang seperti itu ada Nuh dan keluarganya yang hidupnya tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada dua tema khotbah Bapak Ibu Saudara yang saya tulis dari tulisan ini. Namun saya bisa bagikan satu dulu aja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara apa yang tadi disampaikan dari gambaran yang bahwa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Kata kunci, apakah masih ditemukan orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan serius di antara keadaan yang begitu luar biasa, kecenderungan hatinya. Kata berjalan Bapak Ibu Saudara dengan Allah, bergaul dengan Allah itu sama artinya dengan jalan. Berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Tentu ini tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara, berjalan beriringan.
Bahasa Ibrani-nya halak. Berjalan bersama dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu diberikan penekanannya begini, bukan saja berjalan, memiliki apa ya? Kalau orang jalan berdua itu bukan orang jalan di depan terus dia di belakangnya, bukan. Tapi dia jalan beriringan, bersama-sama begitu Bapak Ibu Saudara. Bisa berjalan beriringan dengan Allah. Tentu ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara masih ingat gereja kita punya berapa pilar? Nah, berapa? 5. Pilar pertama? Ya, menang dapat beng-beng. Pilar pertama? Ya, ini pengurus semua yang jawab nih. Pilar pertama itu bicara soal keintiman dengan Tuhan. Jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, dia pasti punya persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara mungkin ingin menyenangkan Tuhan dengan dia, nah mungkin. Saya nah mungkin tiba-tiba kenal Ko Frederick di tengah jalan, tiba-tiba ada Frederick. Apa kabar bro? Dia pasti bingung. Kalau kita nggak pernah ketemu, Bapak Ibu pernah nggak begitu? Saya pernah loh. Kayaknya saya kenal nih orang gitu. Kita pede aja, kita pikir kita kenal ya. Apa kabar? Main salamin aja. Dia kaget tuh, gitu. Saya juga merasa ditolak kan. Waktu saya lihat, iya beda lu. Salah. Maaf ya om, maaf ya gitu. Iya, dia juga bingung siapa. Tapi ada juga yang gini Bapak Saudara. Apa kabar? Dia juga balas, apa kabar? Iya. Di mana ya ketemu ya? Gitu. Di mana ya? Ini siapa namanya? Andres, masa nggak kenal? Andres yang mana ya? Gawat ini. Tapi udah sama-sama hai gitu loh. Ada juga yang begitu pernah. Tapi ada juga yang kita senyum, dia senyum. Karena senyum itu menular. Coba aja kalau nggak percaya. Orang kalau disenyumin pasti senyum Bapak Saudara. Ya kan, namanya di mall, papasan kan. Dia juga tadinya nggak mau ngapa-ngapain jadi. Bapak Saudara pernah lihat nggak orang nggak siap nyapa? Pernah lihat nggak orang nggak siap nyapa kan? Gara-gara kita dia nggak. Itu sebenarnya pengen jalan, gara-gara kita begini dia. Jadi posisinya lagi nggak siap sebenarnya. Tidak mungkin kita akan menyenangkan seseorang tanpa punya hubungan dan usaha untuk membangunnya. Salah satu hal yang kita tegakkan di sini dalam menjawab tantangan zaman adalah dengan persekutuan dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, dari ayat 1 deh sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Garis bawah ini, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengkiri kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil menjadi orang Kristen bukan saja untuk bergelar agama Kristen. Lalu setiap minggu kita datang ibadah. Dan setelah kita ibadah yang hanya seminggu sekali itu dalam 1 minggu, yang cuma 2 jam itu. Ini kalau sekarang udah gak 2 jam ya. 1 jam lewat sedikit Bapak Ibu Saudara. Lalu kita sudah menyatakan diri bahwa saya memiliki hubungan dengan Allah karena saya rajin datang ibadah. Ternyata tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi dengan sungguh-sungguh ingin terus bertumbuh di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Boleh. Ini Agnes, ya boleh.
Pakai gitar aja kalau nggak apa-apa. Coba lihat. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu, coba G. Bapak Ibu Saudara tahu dong lagu ini ya. Kau yang terindah. Terus di dalam apa? Hidup ini. Kalimatnya, ku cinta kau lebih. Terus dari segalanya, kasih setiamu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ini lagu bagus gak? Bagus ya. Waktu Bapak Ibu Saudara kita nyanyi lagu itu, saya mau tanya, benar Tuhan yang paling indah? Coba ulang. Kau yang terindah. Tunggu, stop. Benar Tuhan yang paling indah? Benar gak Tuhan yang paling indah? Atau ada yang lebih indah dari Tuhan? Benar gak Tuhan itu jadi yang paling indah dalam hidup kita? Ya amin, puji Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, jangan, ini tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi terucap itu dan terlakukan. Kalau Tuhan itu memang indah, sesuatu yang indah, kenapa tidak dicari? Kita bisa rela-rela Bapak Ibu Saudara macet-macet. Saya waktu liburan lebaran kemarin ke apa namanya, Tegal tuh yang permainan air panas, Guci. Yo elah macetnya ngampun-ampun. Tapi orang rela antri macet-macet Bapak Ibu Saudara, waduh, nggak peduli. Bahkan di situ udah banyak orang, wah pada berebutan masuk apa? Saya sih nggak ikut mandi ya Bapak Ibu Saudara, karena lihat orang semua. Itu juga orang ya. Banyak banget. Saya untung di hotelnya itu ada kolam renang yang airnya dari gunung, kolamnya air panas. Wah saya berendam di situ aja, ngapain itu jauh-jauh. Lalu kita naik Bapak Ibu Saudara ke atas ya Bapak Ibu Saudara, lalu lihat pemandangan alam. Cuma ya bahasa kerennya ngonoto. Apa tuh? Cuma gitu aja. Cuma begitu aja. Lihat ya, tapi perjalanan jauh banget, macet, keluar duit. Rela loh. Ada kepuasan. Bagus ya, indah ya foto-foto. Benar gak? Tapi kita nyanyi di gereja, kau yang terindah. Maaf Bapak Ibu Saudara, kita jarang datang. Apakah kita serius membangun persekutuan itu dengan Allah? Mencari Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, inilah yang sedang dinantikan Allah dari antara orang sezamannya yang berontak terhadap Allah. Tetapi masih ada orang-orang yang dengan serius mau mencari Dia, mencari perkenanan, mencari kasih karunia Allah. Seperti Nuh. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong setiap kita hari-hari ini untuk terus bergumul mencari Tuhan. Lebih lagi dari hari kemarin. Kita bangun keintiman dengan Allah. Kita mau cari Tuhan, mau hidup dalam penyembahan, mau rajin lagi berdoa, mau baca Alkitab, mau lagi tekun, mau lagi melayani, mau lagi membangun dan mencari Tuhan dibanding dengan yang lain. Kita rindu Bapak Ibu Saudara karena kita ingin menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari berkenan. Iskia boleh bantu lagi ya. Ada satu lagu yang C. Saya memang nggak niat mau nyanyi lagi Bapak Ibu Saudara, karena kesannya gini Bapak Ibu Saudara. Setiap kali Andres khotbah nyanyi mulu gitu, nggak enak juga ya. Nanti lah kapan-kapan. Tapi ini lagu ini waktu saya belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Salah satu lagu yang saya dambakan. Gini dari saya. Bapa, dari ketinggian tahtamu, keenam, kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi.
Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Ini refnya. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadapanmu. Dari antara sekian banyak manusia, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dinantikan Allah. Dari ketinggian Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara, Dia melirik kita, umat yang punya kerinduan selalu menyenangkan hati Dia. Nah, ini tidak banyak. Jadi visi ini bukan satu visi yang luar biasa harusnya. Mengajak Bapak Ibu Saudara, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Di antara orang-orang yang sibuk dengan urusannya sendiri, yang gak peduli dengan Tuhan, yang mau suka-sukanya, Bapak Ibu Saudara memilih untuk datang kepada Tuhan, memilih mencari Tuhan. Di antara banyak orang yang pagi-pagi selonjoran jam 5, Bapak Ibu Saudara memilih bangun doa pagi. Doa pagi hari apa ya? Kamis, Pak. Kamis kan ya? Di antara orang yang kalau hari Jumat macet-macet, aduh pulang aja lah ke rumah dah, pada macet, ada yang mampir ke ruko. Bapak Ibu Saudara memilih, sama seperti Nuh memilih untuk tidak hidup seperti spirit zamannya, walaupun dia ada di tengah-tengah itu, dia memilih mencari Allah. Wah, ini sesuatu yang powerful di hadapan Allah. Kenapa kita nggak punya kerinduan untuk itu, Bapak Ibu? Dan Tuhan nggak peduli, Bapak Ibu Saudara, pendeta ke, jemaat awam ke, pengusaha ke, pedagang ke, nggak peduli. Yang dilihat hatinya, Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang saya temukan seperti Nuh, orang-orang yang serius ini, dia adalah orang-orang tadi dalam ayat 8 mendapat kasih karunia Allah. Nuh dan keluarganya itu terselamatkan dari air bah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menandai orang-orang yang serius. Dan Bapak Ibu Saudara bisa buktikan keseriusan Bapak Ibu Saudara pasti berbuah di mata Bapa. Amin. Mari kita jadi orang yang menyenangkan, umat yang menyenangkan hati Tuhan, bergaul dengan Allah. Kapan-kapan saya lanjutin Bapak Ibu Saudara. Ini satu aja gak kelar, apalagi 2. Next deh. Ayo kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh belajar lagu yang tadi, ada gak itunya? Oh, agak susah nih liriknya, saya juga gak janjian memang. Tapi gak apa-apa, dari G aja deh. Lagu yang familiar gitu tadi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejanamu, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi dengan lembut. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarkan musik dimalukan dengan lembut. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa di surga. Ada satu kerinduan dalam hati kami. Kami mau menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, dalam tantangan zaman yang makin banyak, makin sulit. Bahkan mungkin kami pun punya pergumulan Tuhan. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Pergumulan umat-Mu pagi ini. Engkau melihat mereka. Tapi Tuhan, kami pun juga mau memiliki satu komitmen kembali. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memilih Tuhan. Kami berdoa pagi ini, menyerahkan seluruh umat Tuhan di tempat ini, termasuk kami Tuhan, termasuk hamba-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam setiap keterbatasan yang kami miliki. Kami mau terus dibentuk, dipimpin, diarahkan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, berkati mereka, beri mereka kekuatan. Kau melihat kerinduan mereka. Kau mereka rindu jadi umat yang menyenangkan-Mu. Di antara sekian banyak orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak mereka, tapi mereka adalah umat yang mau mencari Tuhan lebih dari yang lain. Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan, beri mereka tuntunan, arahan. Oh Roh Kudus, jangan tinggalkan mereka. Roh Kudus sertai, Roh Kudus bimbing mereka.
pegang tangan mereka melewati setiap pergumulan hidup, melewati jalan-jalan dalam dunia yang gelap. Mereka tetap ada dalam jalannya Tuhan. Tuhan, mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus dengan darah yang mahal. Pelihara hidup mereka Bapa. Mereka ada dalam tangan Tuhan yang sempurna, tangan yang ajaib, tangan yang maha kuasa, yang menjaga, melindungi, menopang hidup mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka bertumbuh dewasa menjadi umat-umat yang menyenangkan. Tuhan, ini doa kami pagi ini. Tuhan, tolong kami dan mampukan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pak Pendeta Andris yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Semua ini diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberi. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku menggantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang silakan Bapak Ibu untuk mendengarkan warta yang akan ditampilkan di depan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang datang menghadiri ibadah pada hari ini dan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Andris Yosua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Jadwal ibadah sepekan diawali dengan ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Dilanjutkan dengan ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pukul 10 di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Selanjutnya, ibadah raya pada hari Minggu 25 Juni 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian untuk parkir kendaraan Bapak Ibu di Gedung Geraha Pena dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Kami menghimbau jemaat untuk mensubscribe akun YouTube gereja dan memfollow akun sosmed gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Menyambut tahun ajaran baru pada bulan Juli, gereja membuka bimbingan belajar Kalistung bagi anak-anak usia 4-6 tahun serta bimbingan belajar matematika
bagi anak sekolah dasar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi 0813 9987 8599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman Bapak Ibu sekalian, telah lahir dengan selamat putra pertama dari pasangan Bapak Christian Julius dan Ibu Retni Purweni, cucu pertama dari Bapak Wancin dan Ibu Indrawati, yang diberi nama Nathanael Joy Wenli pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Hamba Tuhan, pengurus, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman tambahan saya serahkan kepada Pak Andris. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kami sudah tiba di Los Angeles dengan selamat dan dalam keadaan yang sehat. Dan meskipun perjalanan cukup melelahkan, tapi saya merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya direkam oleh Bu Meli, jadi Bu Meli tidak bersama, tidak kelihatan. Dan untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu semuanya. Biar Bapak Ibu akan terus menikmati firman Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Dan doa kami dari sini, Bapak Ibu terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dan sampai kita ketemu di Jakarta kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, Pak Kiki. Kayaknya yang pegang kameranya Ibu Meli tuh. Goyang-goyang. Kan gak biasa ya. Kalau pakai ini kan. Nah. Baik Bapak Ibu, setelah kita akan akhiri pada kita, mari kita bangkit berdiri. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap detak nadiku untukmu Tuhan, semua baik. Sekali lagi ya dari awal Bapak bisa. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Katakan Tuhan alasanku hidup, Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Dimanapun, apapun yang ku lakukan untuk menyenangkan, katakan menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan, senangkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala perkara.
ya Tuhan. Dimanapun ku berada, Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. senangkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan menyenangkanmu. Ini jadi doa kita bersama, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, Senangkan Tuhan. senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Tuhan, di akhir dari ibadah kami tetap mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami menyerahkan terus ibadah yang akan berlangsung di tempat ini ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun Tuhan pelayanan mereka, mari Tuhan terus pakai dan memberkati hidup mereka. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi dan Ibu yang sedang ada di luar negeri Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai, memberikan perlindungan, memakai mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan terus memberikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan, sehingga setelah selesai menyelesaikan tugas di sana dapat kembali dengan tidak kurang suatu apapun bersama-sama dengan kami. Berkati perjalanan dan pelayanan mereka di sana ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami, baik kami akan kembali melayani maupun kami akan pulang ke tempat kami dan memiliki kegiatan yang lain. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sepanjang hari ini penyertaan dan berkat Tuhan ada bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus memberkati, melindungi, menjaga, menopang, memelihara hidup Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.